Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan dampak LGBT di Indonesia dengan anggota kelompok yang pertama Jenny Dewianti dengan NIM F100210156. Yang kedua ada Aisyah Elsa Setiadi dengan NIM F100210343. Dan yang terakhir ada Dinda Katma Ragiba dengan NIM F100210108. Kapan sih LGBT mulai berkembang di Indonesia? LGBT mulai berkembang pada akhir tahun 1960-an. Namun, LGBT menjadi perhatian publik pada akhir-akhir ini. Di Indonesia, LGBT ini menduduki peringkat kelima dengan populasi LGBT terbesar di dunia dan dengan persentase 3% penduduk LGBT. Artinya, dari 250 juta penduduk, 7,5 jutanya adalah LGBT. Apa sih LGBT itu? LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian adalah singkatan yang diambil dari Pulau Lebos, di mana perempuan memilih untuk mengikat dirinya, baik secara psikis, fisik, dan emosional. Atau dengan kata lain, homoseksualitas pada kalangan wanita baik dari segi fisik maupun dari segi seksual. Gay merupakan homoseksualitas yang terjadi pada kalangan pria, atau seorang laki-laki yang menyukai dengan laki-laki lain, di mana salah satu penyebabnya adalah ketidakseimbangan hormon seks. Biseksual adalah keadaan merasa tertarik sama kuatnya pada kedua jenis kelamin, yaitu wanita maupun pria. Atau dengan kata lain, individu dapat dikatakan biseksual jika memiliki ketertarikan psikis, psikologis, dan emosional kepada pria dan wanita. Yang terakhir, transgender adalah seseorang yang memiliki identitas fisik dan psikologis yang tidak sejalan. Atau dengan kata lain, seseorang dengan penampilan atau perilaku yang tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya. Di dalam Islam, LGBT itu diharamkan dan juga merupakan bahaya yang mengancam manusia. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 80 yang berbunyi, Waluto itqala liqaumihi ata'tunal fahisata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Dari ayat tersebut, ketika zaman Nabi Lut, ada kaum yang bernama kaum Sodom. Mereka melakukan perbuatan keji yang telah melampiaskan syahwatnya ke sesama jenis, bukan ke lawan jenis. LGBT ini bertentangan sekali dengan Al-Quran, seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 80-84, bahwasanya manusia itu diciptakan dengan berpasang-pasangan, yaitu laki-laki diciptakan untuk perempuan dan perempuan itu diciptakan untuk laki-laki, bukan dengan sesama jenis. LGBT ini sudah ada sejak zaman Nabi Lut, yaitu kaum Sodom, yang melakukan perbuatan keji dengan melampiaskan nafsunya kepada sesama jenis. Kemudian Allah memberikan hukuman dengan adanya hujan batu. Dalam kajian sosiologi, perilaku lesbian dan gay dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, serta yang dapat menghentikan populasi manusia. Baik, selanjutnya kelompok kami memilih metode penelitian dengan penelitian yang bersifat kualitatif dengan metode studi kepustakaan atau library research, yakni dengan mengkaji sumber-sumber yang berkaitan dengan LGBT yang ada di Indonesia. Sumber daya primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku dan artikel ilmiah, kemudian diolah dan dianalisis secara induktif. Lesbian dan gay. Homoseksualitas merupakan kesenangan yang terjadi secara terus-menerus untuk memuaskan diri dan terlibat fantasi, atau dengan kata lain,
Homoseksualitas merupakan perilaku seksual dengan sesama jenis. Bagaimana perspektif psikologi memandang homoseksualitas? Freud menjelaskan bahwa homoseksualitas tidak memiliki keuntungan, tetapi bukan juga hal yang memalukan. Homoseksualitas bukan regresi dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai penyakit karena homoseksualitas hanya varian dari aktivitas seksual yang dihasilkan dari beberapa penekanan perkembangan seksual. Bagaimana penjelasan mengenai biseksual dan transgender? Biseksual adalah orientasi seksual kepada pria dan wanita secara bersamaan. Seseorang dapat dikatakan sebagai biseksual apabila ia memiliki ketertarikan baik secara psikologis, psikis, dan juga emosional kepada pria dan wanita. Sebenarnya, transgender merupakan orang yang perilaku dan penampilannya tidak sesuai dengan gender pada umumnya. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena gender seringkali mengacu pada peran serta posisi di lingkungan sosial. Contohnya adalah individu yang memiliki tubuh dan jenis kelamin laki-laki, namun ia merasa bahwa dirinya adalah perempuan. Kemudian ia merasa nyaman sehingga menjadi sosok yang feminim, begitu juga dengan sebaliknya. Bahkan yang terjadi sekarang, mereka merubah jenis kelaminnya karena merasa nyaman dengan perubahan tersebut. Bagaimana hak LGBT yang berlaku di Indonesia? Fatwa Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan hukuman bagi kaum LGBT, dari hukum cambuk hingga hukuman mati. Namun meskipun Indonesia menentang adanya LGBT, Indonesia tetap memperjuangkan hak-hak komunitas LGBT, yaitu LGBT tidak boleh diberikan perlakuan diskriminasi maupun kekerasan oleh siapapun meskipun mereka adalah minoritas, karena Indonesia menegakkan hak asasi manusia. LGBT tentunya membawa dampak bagi seluruh warga dunia termasuk Indonesia. Sejauh ini belum ada dampak positif yang ditemukan dari adanya LGBT. Dampak terhadap masyarakat Indonesia antara lain adalah dampak kesehatan, dampak sosial, dan juga dampak pendidikan. Yang pertama adalah dampak bagi kesehatan. 78% pelaku LGBT terjangkit penyakit kelamin menular yang tentunya dapat membahayakan kesehatan pelaku LGBT. Homoseksual gay dan juga laki-laki biseksual lebih rawan kesehatan dan perilaku seksualnya daripada laki-laki heteroseksual. Sedangkan homoseksual lesbian dan wanita biseksual memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam mengonsumsi alkohol dan juga rokok daripada wanita heteroseksual karena mereka merasakan stres, depresi, dan sebagainya sehingga mereka melarikan diri dengan melakukan hal tersebut. Yang kedua adalah dampak dalam lingkungan sosial. Dampak yang terjadi yaitu mendapat perlakuan buruk dari masyarakat sekitar seperti cemoohan, diskriminasi, penolakan dari masyarakat, penganiayaan hingga hukuman mati seperti yang terjadi di negara-negara barat. Yang terakhir adalah dampak bagi pendidikan. Dampak bagi pendidikan yaitu siswa atau siswi yang menganggap dirinya sebagai homo mengalami putus sekolah karena mereka merasa tidak aman. Bagaimana cara menanggulangi LGBT di Indonesia? Yang pertama adalah dengan mengharamkan berbagai penyebab dari LGBT. Kemudian, menumbuhkan kesadaran tentang bahaya LGBT pada setiap individu. Selanjutnya adalah mendirikan pusat kajian bagi korban LGBT untuk mengembalikan sikap dan perilaku seperti sebelumnya. Yang keempat, sosialisasi larangan diskriminasi dan kekerasan kepada LGBT. Yang terakhir, menghargai LGBT sebagai sesama manusia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.